hati kau bernyanyi dan menari, percaya diri menontonmu datang dan pergi, tapi engkau tiada peduli sainganmu bintang televisi. Kau setia hati nurani, sore sampai pagi menyanyi menari mencari sesuap nasi. Sebenarnya sama dengan artis dari ibu kota yang bergengsi. Sore sampai pagi menyanyi menari mencari sesuap nasi. Sebenarnya sama dengan artis dari ibu kota yang bergengsi. yang berbeda honorariumnya saja. Ojo turu sore kaki ana dewa nganglang jagat nyangking pokor kencanane isine donga tetulak sandang kelawan pangan. Kaya dalang tenan ya. Ayo wayang asli. Ini biarlah katanya yang penting berusaha, manusia caranya beda-beda. Semakmur-makmurnya sebuah negeri pasti ada yang tidak makmur. Sekaya-kayanya sebuah negeri pasti ada yang tidak kaya. Ada pengamen yang ke luar negeri, ada juga dalam bus antar kota. Pada baik waru-waru doyo ramah doyo nang pinggir kali, lungangin dong ora bali-bali. Waru doyong nang pinggir kali, lungangin dong ora bali-bali. Nyanyian lenggerku meredam kedukaan. Tarian lenggerku memberikan semangat juang warga desaku setelah pernah sehari kerja di ladang. Hey! Sore sampai pagi menyanyi menari mencari sesuap nasi. Sebenarnya sama dengan artis dari ibu kota yang bergengsi. Sore sampai pagi menyanyi menari mencari sesuap nasi. Sebenarnya sama dengan artis dari ibu kota yang bergengsi. Pengamen, pengamen cipta
pandang hati tak senang. Layang-layang selayang pandang hati di dalam rasa berguncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang selayang pandang ada di dalam rasa berguncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Lama sudah tidak ke ladang, tinggi rembut dari lalang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Lama tak ku pandang, hati tak senang. Layang-layang selayang pandang ada di dalam rasa berguncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Kalau tidak kelapa muda, tidak muda boleh kembali. Kalau tak nona, siapa lagi? Kalau tak nona, siapa lagi? Layang-layang selayang pandang hati di dalam rasa berguncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Layang-layang si kapal dagang bawa manggis, bawa durian. Tidak kusangka, tidak terbayang, nona manis mata duitan. Layang-layang selayang pandang hati di dalam rasa berguncang. Jangan ragu, janganlah bimbang, ini lagu selayang pandang. Ini lagu selayang pandang. Inilah lagu selayang pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Dul keluar lagi, Cak. Iya. Oke. Semoga ndak bosen, Cak. Tapi kali ini nggak pakai Jula-Juli. Karena sudah diwakili tadi satu lagu daerah dari Melayu. Lagu daerah. Berangkang, Mas. Jadi bukan lagu Melayu tapi lagu berangkang ya. Supaya lebih slow gitu. Selayang pandang. Jadi memang lagu-lagu daerah memang layak kita kembangkan, iya ndak? Lu ya, ini negeri kita ini bineka tunggal ika, berbeda-beda tetapi satu, ya enggak? Beda suku bangsa, beda agama, beda golongan, beda ras, tapi itu semua adalah satu keluarga, yakni Indonesia. Nah itu bineka tunggal ika, belakangan pada lupa, jadi pada gontok-gontokan, ya karena banyaknya kepentingan, nah itulah.
Maka dari itu Cadul ikut mengingatkan di tengah pandemi ini yuk terus kita introspeksi diri yang memang keliru ya marilah kita benahi gitu ya Cak ya. Lu iya Cak sebab iki nek ndak gak rampung-rampung iku Covid e. Nah ngono lho, lah iki Cadul sing akhire klenger. Iya ndak? Lah wong iki Covid iki seniman ya melu terkapar Cak. Wah iya tenan iki. Nasibe yo melu ambyar. Lho terkapar kabeh. Lah seniman iki cilaka ya, seniman iku merkengkong. Ning KTP ndak ono. Dadi nenek bantuan popo ndak kedaftar ya, arep melu apa UKM dudu. Ya ndak? Ayo wis nasibe terkapar, njaluk bantuan mung didaftar. Nah, wis didaftar tok wit biyen nganti saiki ndak ono ndi bantuane ndak ono. Tapi ya itu tadi seniman itu independen. Merdeka. Nah, Mau leh Cak sore. Hah? Sore mau diteriok Diteri apa? beras. Neng depan kono kuwi mau aku. Kok aku ora diwenehi ya? Lha berarti mau kedaftar, Cok. Sing ora kedaftar malah entuk beras, sing kedaftar malah mlongo. Ya ora apa-apa pokoknya bagaimana kita tetap harus menggeliat apapun gitu ya. Nah, malam hari ini termasuk Cadul menggeliat ya siapa tahu para dermawan ikut apa namanya bersimpati kepada seniman yang mati suri. Nah itu supaya bagaimanapun namanya seni kesenian itu dihidupi oleh masyarakat gitu loh ya. Maka dari itu nek masyarakat gak oleh nanggap yo matilah kau. Lawang seniman ki uripe ditanggap itu loh apalagi seni rakyat. Seni rakyat hidup matinya ada di tangan rakyat. Nek rakyat endi gawe durung entuk. Lah senimane mangan apa? Nah, itu loh makane nek kono-kono pasar wis dibuka, ya nek iso ki ya ki wong digawe ya ndang dibuka. Dadi ya ben enek sing nanggap ngono lho. Lah mau buka sumbangane tok senimanane dak apa-apa. Nah, itu dan sekali lagi ini terima kasih kepada sahabat saya Nikalista TV ya. Dan juga MDS Sound System. Nah, ini MDS mung dinggo streaming tok. Lah son ngomong melayani streamingan tok ya. Mong sing streaming. Boten disewake. Oh, mboten disewake mung silian tok. Lah iya, engko resikone nek kabele pedhot diganti kolor. Ya, sound system MDS ini bagian dari Kalista TV. Memang di sini alamatnya alatnya lengkap. Jadi untuk kegiatan macam-macam hiburan kesenian di sini lengkap nantinya. Ya, semoga nanti juga berkembang menjadi televisi beneran. Amin. Dan tentu ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat Sukoharjo. Jadi supaya ada benar ya nanti dan yang terpenting ini adalah diabdikan untuk kepentingan kebudayaan dan seni Indonesia terutama kebudayaan seni Jawa. Nah itu, ya aku udah ngomong terus rak yo engko ceritane ndak tekan ya. Aja padane pentas biasa 3 jam iki wektune mung karo tengah jam. Jam 11 ha. Jam 11 yo klenger sing. Wis dak entuk apa-apa maine suwe. Ya ini namanya ya menggocekan memang yang ngomong sebelah itu memang bercanda ya enggak mengungkap hal serius dengan cara tidak serius. Nah itu memang banyak hal serius yang harus kita ungkap supaya ndak sepaneng gitu loh. Ya sudah ini saya kasihan sama tetangga saya ini Lek Karyo ini kan sedang sakit ini. Nah saya mau membesuk Lek Karyo maka dari itu semoga saja sakitnya enggak karena corona. Kasihan tuh kalau kena corona itu sakitnya aduh. Ya saya mau ke sana Cak langsung saja yuk pokoknya kita mau besuk Lek Karyo ya yuk.
kepenaan mbahmu itu. Lah karo bojone kok. Ya karo bojone ya aku malah deg-degan. Oh. Ora usah sambat. Manja. Ora apa. Tuh. Iya kan? Sudah sakit. Enggak enak dikatain manja. Ini istri apa satpam? Aduh. Dah, laki-laki kayak begitu itu. Ini bosen saya lihat kamu. Tahu nggak? Udah nggak kerja, sakit lagi. Ini istri yang pusing, tahu nggak? Ya. Kalau nggak mau pusing ya jangan jadi istri. Namanya jadi istri itu memang kalau suami sakit ya harus siap pusing. Siap pusing. Makanya segera sembuh. Sakit itu jangan dimanja begitu. Dilawan, tahu nggak? Laki-laki cengeng. Sakit gitu aja cuma perut mules aja kok. Lemes, tahu nggak? Perut mules itu bikin lemes. Jadi kamu tuh harus tahu, apa kamu nggak pernah mules? Ya sering, tiap bulan mules. Apalagi kalau setiap mikir kamu itu selalu mules, laki-laki, nggak pernah kerja, cuma nongkrong aja. Sepedaan kesana kemari. Sepedaan tuh, sepedanya siapa? Sepeda roda tinggal satu. Bagaimana saya mau sepedaan? Saya tuh judek, tahu nggak? Disuruh laki-laki disuruh kerja, malah pura-pura sakit. Aku nggak pura-pura, Mbok nih. Ini sakit beneran. Aduh. Kamu itu udah. Kamu situ sakit dirasain, nggak sakit dirasain. Aduh. Malah ditinggal pergi. Alah. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Lara lek. Ora pret aku lagi piknik. Namanya kelenger gini kok ditanya. Oh, lah sakitnya apa? Mules, pret. Oh, mules. Perut saya mules. Oh ya itu udah wajar, Lek. Wajar gimana? Ya kalau perut tuh mules, kalau kepala tuh pusing. Hah? Itu berarti kamu sudah paham mengenali spesifikasi penyakit. Jadi kalau perut mules, kalau kepala pusing. Itu di diri Jawa itu lebih lengkap lagi. Contohnya kalau sakit mata, belen. Loh, ya enggak? Nek anyang-anyangan sing lara apane, Pak? Nah, kalau anyang-anyangan itu yang sakit bukan kepala. Loh lah iya, kalau Jawa anyang-anyangan ki bahasa Indonesiane apa toh? Tawar-tawaren. Kan dinyang itu kan ditawar. Nek anyang-anyangen tawar-tawarlah. Jadi kalau penyakit anyang-anyangen itu bahasa Indonesia tawar-tawarlah. Lah ya itu yang sakit apanya? Yang sakit bukan kepalanya. Ora wani ngarani. Oh ngono kok preman. Lho apa hubungane? Nek preman rak kendel, pemberani. Lah terus buktinya kamu tidak berani nyebut bagian spesifik yang sakit tawar-tawarlah. Berarti kamu pengencut. Kamu penakut. Masa preman ukurannya anyang-anyangen? Oh, kamu itu
Gini Le. Apa Bret? Kamu sakit. Itu gara-gara kamu sudah nggak pernah minum ini. Apa kuwi? Kok malah bawa botol kecap? Ini memang di luar botol kecap, tapi di dalamnya CIU. CIU. Nah, ya rapal kamu itu pura-pura aja. Ini memang saya sembunyi-sembunyi. Ini saya kamuflase supaya nggak kelihatan orang gitu loh. Aduh, kan sudah saya bilang itu Pret. Berhentilah mabuk-mabukan. Itu enggak bagus. Itu sakit, bikin kamu sakit, tahu enggak? Awang buktinya saya malah sehat walafiat, kamu yang sakit. Ayo berarti siapa yang benar? Yang benar kan saya. Buktinya apa? Saya mabuk tapi sehat. Kamu enggak mabuk, sakit perut. Nah itu kan enggak jadi ukuran. Bicara sama kamu itu memang sulit. Sulit? Harus ada argumen yang tepat, Le. Itu loh. Nah itu, ini kan demi menjaga keseimbangan psikologis. Siap. Apalagi di tengah himpitan pandemi COVID-19. Kita butuh pelampiasan, Le. Ya enggak? Iya. Apalagi kayak saya. Enggak punya, butuh bantuan, dijanjikan bantuan, butuhnya hari ini, janjinya bulan depan. Setelah bulan depan dikoreksi, tiba saatnya ngarep-arep mengharap bantuan, tiba-tiba new normal. Udah hangus bantuannya, ya enggak? Lo preman itu ya enggak lah, kalau yang kemudian dipalak juga kemudian lockdown akan susah juga saya. Enggak gitu Mas. Nah sekarang lockdown di mana-mana enggak ada yang berani keluar. Terus saya apa nunggu di jalan mau nodong enggak ada yang saya todong tuh. Nggak ada yang lewat. Apa saya nodong diri saya sendiri? Nah kan nggak lucu Mas. Nah, akhirnya saya nodong botol ini. Gitu loh. Udah Topret. Berhentilah mabuk-mabukan. Udah. Kamu nggak ngerti toh, Le? Ya nggak ngerti. Maksudmu apa? Orang mabuk itu lebih kesatria. Lebih gentleman. Kok bisa? Loh ya. Orang mabuk ciu itu lebih kesatria. Kalau sakit, sakit dirinya sendiri. Kalau mati, mati dirinya sendiri. Tapi pikirlah kalau orang yang mabuk jabatan. Orang mabuk jabatan itu yang dibunuh nasib berapa ribu orang. Yang disengsarakan, yang disakiti berapa juta orang. Maka berpikir linear saja, Le. Orang mabuk ciu itu derajatnya masih lebih tinggi daripada orang mabuk jabatan. Maka mabuklah, Le. Kamu ini sebenarnya sales ciu apa gimana toh, Pret? Kamu dibilangin, aku ini sudah sakit, masih pusing mikirin kamu. Beliin obat, kalau sakit itu minum obat. Nah, kamu gak pernah minum obat. Obat apa? Saya itu kemarin saya malah marah-marah. Marah-marah sama siapa? Sama lekmu wedok. Sama bulekmu. Kok marah? Gimana? Dia lebih sayang sama nyamuk daripada saya. Kok bisa?
Dia sore-sore beli obat nyamuk. Saya kan jadi marah. Aku ini loh suamimu yang sakit nggak kamu beliin obat. Nyamuk yang gigitin kamu malah kamu beliin obat. Ini gimana, Brad? Logikanya gimana? Ya logikamu yang semplok, Le. Wong obat nyamuk itu dalam rangka mengusir nyamuk. Lah kamu dibeliin obat, kamu minta diusir gimana? Nah, kamu itu logikanya ya itu. Ya udah, gimana kalau gini aja, Le? Piye, Pak? Kamu nggak kuat beli obat? Enggak. Saya bantu. Bantu gimana? Saya curiin. Tak colong ke obat. Enggak bisa, Brad. Enggak mau. Kok enggak mau gimana? Aku enggak mau. Barang colongan, barang curian. Biarpun saya melarat. Saya lebih baik mati kalau saya harus perut saya ini kemasukan barang haram, Brad. Wih, kamu itu ya karena kita ini melarat maka kita gimana lagi mau minta udah nggak ada yang mau dimintain ya enggak, minta belum tentu dikasih, mau beli nggak punya, lah kemana lagi kalau nggak mencuri. Kemelaratan bukan alasan kita untuk melakukan kejahatan, Brad. Kamu harus sadar, melarat itu cuma kondisi. Bukan berarti orang melarat itu selalu harus memaklumi untuk berbuat kejahatan. Kalau begitu lantas apa bedanya dengan mereka-mereka yang suka melakukan kejahatan? Yang namanya melarat itu kan sah kalau untuk melakukan kejahatan. Itu alasan saja. Buktinya mereka yang berkecukupan saja masih melakukan kejahatan. Gaji sudah besar, tunjangan sudah turah-turah, sudah banyak sisa, tapi masih melakukan kejahatan. Lah biarlah, justru saya orang yang melarat, saya ingin menegakkan kebenaran dan kebaikan, gak mau saya makan barang haram. Wah wes, hancur kepremanan saya. Nah, kalau begini premanisme nggak jalan, Le. Nah, premanisme itu kan kejahatan yang karena lebih banyak didorong oleh kemelaratan. Karena kemiskinan itu dekat dengan kriminalitas dan konflik sosial. Kan gitu. Nah ini, maka dari itu, Le, kamu nggak usah bingung. Ya tak? Karena kondisimu ini tidak berdiri sendiri. Karena ini apa? Ini kesalahannya dari negeri kita yang belum mampu menjalankan amanat konstitusi. Loh kok bisa? Loh iya, nah, buktinya konstitusi mengamanatkan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Tetapi apa yang terjadi? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara agar tetap miskin dan terlantar. Saya setuju sekarang ini, maka ya bener. Kemudian Pancasila diutik-utik karena memang sudah berubah, Le. Berubah gimana? Ah, buktinya pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 sekarang bunyinya sudah berubah. Dirubah bagaimana? Kalau aslinya ya enggak, bumi, air dan kandungan kekayaan alam kandungan di dalamnya dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi sekarang sudah diubah, Le. Diubah gimana? Bumi, air dan kekayaan kandungan kekayaan alam di dalamnya sekarang dikuasai swasta untuk sebesar-besarnya kemakmuran oligarki. Mula kowe melarat terus. Itu loh. Karena apa? Buktinya apa? Katanya kita ini sumber daya alam melimpah, ya enggak? Ya. Tapi minyak mahal. BBM mahal. Enggak.
Ya apa? Kalau memang melimpah seharusnya kalau dikelola benar-benar oleh negara aja bisa gratis. Perlu kamu itu mandinya enggak mandi air. Oli. Ya lebih licin le, ya enggak? Wah, mandinya minyak kayu putih. Oh, ya enggak? Wah, gitu. Wah, gosokannya itu emas. Tapi ya itu lagi, mana hasil tambang emas berjuta-juta ton. Rakyat nggak merasakan. Coba di Freeport berapa juta ton. Kemudian di Banyuwangi ternyata juga ada tambang emas besar. Tapi masyarakat tidak ikut menikmati, larinya kemana? Hah? Nah, padahal masyarakat itu jane mung trima tambang cap jiki. Ning akhirnya ditutup kan wis cilaka banget itu. Wis masyarakat Arab seneng delok wis ora etuk. Ah wis cilaka banget. Iya aku lara tenan lho, Pret. Malah kamu ajak ngomong ya enggak. Percaya ini sakit beneran. Justru saya ajak omong yang macam-macam supaya kamu itu lupa. Mana lo? Minum boleh? Masih tawari lagi loh. Saya tuh sudah nggak minum ya Pret. Saya sudah berhenti lama. Justru kamu sudah berhenti lama. Sekarang minumlah supaya kamu tidak lupa. Itu loh. Oh iya, ini antibiotik, antiseptik, antiseptik tank. Kok septic tank? Nah ini gitu loh, kuman-kuman penyakit di dalam perut nanti terbunuh semua karena ini panas le. Gitu loh. Tuh kabeh lek. Wah, saisine wetengmu sak wetengmu. Keluar semua. Kula nuwun. Monggo. Oh. Mbah Sidik, wilujeng Mbah. Ah. Pripun kabare, Mbah? Iya. Selamat, Pret. Gimana kabarmu? Baik, Mbah. Mau minum, Mbah? Pret, ki wong tuwa aja mbok tawani. Lah ngapa to? Engko metu kok ngomah kejlungup engko. Moga-moga, Mbah. Silakan. Katanya Karyo sakit. Ya, ini sakit, katanya sakit perut. Sakit apa ya? Ini, Mbah, sakit perut. Perutnya kenapa? Perutnya sakit, Mbah. Loh lah ya. Yang sakit perut. Lah ya perutnya kenapa? Perutnya sakit, Mbah. Kamu tuh orang sakit kok bikin jengkel toh? Tak cekek sekalian dah. Kingko botolku malah ditekak Mbah Sidik. Aman gesek iki wah wis. Oh. Sakit perut. Iya, Mbah. Tolong Mbah, saya disembuhkan Mbah. Oh, ya enggak masalah. Makanya kalau makan itu hati-hati ya. Saya juga sudah hati-hati Mbah. Saya tuh kalau makan pelan-pelan. Iya, setiap saya makan itu selalu cuma satu sendok Mbah. Saya sudah hati. Maksudnya hati-hati itu jenis makanannya gitu loh. Kok hati-hati kok terus pelan-pelan. Maksudnya gitu. Kamu itu sudah berusia, kalau makan diatur kandungan gizinya gitu loh. Itu. Itu 4 sehat, 5 sempurna. Ku diatur. Alah, Pret. 4 sehat, 5 sempurna. Telu ra nyandak, Pret. 4 sehat, 5 sempurna.
3 lumayan, 2 pas-pasan. Kari siji kebangetan, Bret. Saiki sing berjalan tinggal 1, Bret. Oh ya wis enggak apa-apa. Ya wis. Yo. Mlebu kono. Kemana? Nang jero kamar tak tambani. Oh iya. Betul, Mbak. Ada. Ini sini masuk. Nah, kamarmu yang mana? Ini, Mbak. Oh. Kok kamarnya dadi siji karo kolah? Ini kamar mandi dalam, Mbak. Ya. Wah. Kamu ini kayaknya memang berlatih kungfu ya, ya. Kok bisa, Mbak? Lah ini dipanmu ini kakinya cuma 3. Kan berarti kamu kalau tidur sambil berlatih keseimbangan ini ya. Iya, Mbak, ini saya memang berlatih balancing, Mbak. Keseimbangan. Simbannya aneh-aneh saja. Ini karena dipan ini juga saya cuma dikasih, Mbak. Gitu. Iya. Kemarin kakinya yang 1 rusak belum sempat ganti. Oh ya enggak apa-apa. Wah ini juga nyiret. Nyiret gimana? Ini kasurnya juga tinggal separuh. Ya sudah, Mbak, ini si Mbah ini mau ngritisi tempat tidur saya apa mau nyembuhin, Mbak? Dah nih, sini. Mana perutnya? Ini, Mbak. Ya, saya pegang bentar. Nah, nih. Oh, ya udah nih diminum. Oh iya, Mbak. Wah. Udah, Mbak. Ya, gimana rasanya? Pahit, Mbak. Nah, namanya jamu memang pahit. Kok masih? Dah saya pegang dulu. Waduh, perutmu ini kok keras sekali. Aduh, itu yang kamu pegang dompet, Mbak. Wah, kok dompet kok ya nang ngarep itu loh. Biasanya dompet itu kan ditaruh di kantong di belakang, kok ini kok ditaruh di depan supaya nggak dicuri istri saya. Aduh, terima kasih, Mbah. Udah baikan, udah mendingan, Mbah. Terima kasih. Udah, ayo keluar. Ya, Mbah. Terima kasih sekali. Wah, luar biasa. Terima kasih, Mbah. Pursa sudah baikan. Ya sudah. Kalau memang sudah sembuh, ya sudah, saya ini mau melanjutkan perjalanan lagi. Mau kemana, Mbah? Ke Ethiopia. Akhirnya ke Suriname. Jauh sekali, Mbah. Maksudnya ini tetangga sebelah itu kan juga sakit. Gitu loh, ini juga saya tadi juga diminta tolong untuk menyembuhkan. Oh iya, Mbah, kalau begitu terima kasih sekali. Ya sudah, saya minta pamit dulu, Pret. Kamu temenin Karyo ya. Nanti kalau ada apa-apa panggil si Mbah. Itu. Oh nggih, Mbah. Tapi WA-nya aktif toh, Mbah? Oh, aktif. Di Instagram juga boleh. Kalau perlu nanti video call ya, Pret ya. Oh, baik, Mbah. Terus ini saya harus ngasih berapa, Mbah? Ngasih apa? Untuk pengganti jasa Simbah. Emangnya kamu sudah kaya? Mau ngasih saya? Lah gimana toh? Udah nggak usah mikirin. Ini saya membantu kamu cuma-cuma gitu loh. Ini pengabdian saya. Oh ya terima kasih kalau gitu. Kaya ndedit-ndedit to arep ngekeki duit. Ya kan basa-basi, Mbah. Kalau tidak ya alhamdulillah, wong sebenarnya saya juga memang nggak punya uang. Kalau diterima kok ya kebangetan. Ya sudah, saya pamit dulu ya. Ya Mbah, selamat jalan Mbah, terima kasih nggih Mbah, matur nuwun ndereke nggih Mbah, monggo-monggo.
Lanuan. Pringisi. Permisi. Hah? Permisi. Lah iya, piye to? Lah kowe salah kok permisi kok. Kuwi keliru. Yang betul permisi. Ayo. Goblok iki. Oh, iya. Permisi. Itu, tahu gak? Kok tenan iki. Lanuan. Sing tunggu sekretariat di iki. Sing tukang daftari ora rene. Pasiennya Mbah Sidik akeh tenan. Tuh banyak sekali tuh pasiennya. Hah? Tuh sebelah sana tuh. Luar biasa Mbah Sidik ini memang terkenal loh. Mbah Sidik ini kan dukun yang sangat terkenal. Dukun penyembuh bukan dukun sakti. Dukun itu penyembuh bukan sakti, tahu gak? Nah gitu, saya juga mau berobat ini. Loro pikiran. Sakit hati ya. Karo sapa, Drun? Karo sapa? Ya dewe. Kok tenan nih? Loro karo sopo iki? Mosok loro kencan. Ya ndak mungkin lah. Maksudnya kowe lara mergo apa karo sapa lho? Lah ya sendiri kok tenan nih. Masih tanya dulu. Saya sakit hati sendirian. Goblok ini. Saya sakit hati sendirian, gak ajak-ajak. Emang mau kamu saja sakit hati? Nah, kan tahu. Masih ditanya karo sopo. Lanuan. Sing anune carian iki. Care itu sekretaris. Itu loh coro istilahnya Jawanya itu care itu. Kok tenan iki? Lanuan. Kowe tak drone? Heeh, kowe ero. Ngopo? Ya arep berobat kok tenan iki. Mosok rene arep bal-balan. Wong lah ya kan ya teko ya ditakoni. Ayo takono. Lah iya, mulo tak takoni kowe rene. Ah kene rene no tekan kene saya di sini kok. Lah iya, maksudnya apa gitu loh? Ayo mau berobat, goblok ini. Oh ya jelas mau berobat. Lah iya, maksudnya berobat itu kamu sakit apa gitu. Ayo tanya yang jelas, oh kamu pertanyaannya gak jelas kok. Kok tenan nih? Weh ngono. Oh. Kowe kok dengaren loro, biasane ora tau loro to? Ki lucu iki. Ya biasanya gak sakit. Lojong, biasanya ora loro kok loro. Ya gak tahu. Tak kamleng ngili jadi. Udah. Nih, ngisi buku tamu dulu, buku tamunya diisi. Diisi apa? Pedi. Isenono lempung. Oh disuruh ngisi buku tamu, diisi apa? Diisi pasir. Buku tamu ngisi alamat, nulis alamat, nama lengkap, alamat, nomor kontak, gitu, terus tanda tangan. Ini sebagai bukti bahwa kamu sudah pernah datang ke sini, berobat ke sini, gitu loh. Diisi pasir, ngisi buku tamu. Hansip kok goblok. Kan kamu gak ngomong. Maka kalau ngomong sama saya tuh harus jelas. Gitu loh kok tenan nih. Oh diisi buku tamu nih, diisi dulu. Mana? Ayo kene no. Lah iya lembar mana goblok iki? Kan buku tamunya 2. Salah siji. Bisa nono. Semua enggak boleh.
Kok ngisi loro iki ngopo? Nah, buat besok kalau saya kesini lagi biar gak ngisi lagi. Oh, buku tamu kok nyicil. Udah diisi dulu. Urek. Tuk. Kok nganggo ditok. Titik goblok iki. Udah. Kamu tunggu dulu antri. Itu. Tunggu dulu ya. Antrinya banyak sekali. Ya, mau ada yang banyak itu macem-macem. Itu banyak kan sakit apa itu? Macem-macem. Mau milih mau cari yang apa kamu? Lu enggak maksudnya sakit apa, Cok? Ya ada yang sakit kepala, ada yang sakit perut, ada yang sakit gigi, ada yang sakit batuk, pilek, flu. Ada yang kena corona enggak? Nah, cara kebetulan nih yang di sini kebetulan enggak ada. Tuh. Oh gitu. Udah tunggu dulu ya. Aku mau bantu Mbak Sidik di dalam karena pasien banyak saya harus nyambi nih. Gitu. Atau kamu mau minum dulu? Hah? Mau minum dulu? Ya terserah. Oh, udah. Mau minum apa? Teh apa kopi? Ini rumah sakit apa warung tuh? Mau namanya ini klinik yang baik itu begini. Ini tempat prakteknya Mbak Sidik ini memang pelayanan yang prima. Itu loh, pasien itu tetap dilayani dengan baik. Bahkan minum pun itu kita tanya, itu loh, sukanya minum apa gitu. Kalau suka kopi ya kopi, kalau teh ya kita kasih teh gitu. Kamu minum apa? Dah apa-apa mau. Jangan apa-apa mau, kopi-kopi teh-teh gitu yang tegas, jangan apa-apa mau. Itu mau bikin bingung, tahu enggak? Enggak gitu ki. Ah iya no, misalnya saya mau masuk ke dalam, saya mau bikinin kamu minuman. Saya masuk ke dalam bingung, saya kasih teh apa kopi ya? Saya kasih kopi apa teh ya? Saya kasih teh nanti mintanya kopi. Saya kasih kopi nanti mintanya teh. Kan saya bingung. Kalau bingung saya stres saya yang sakit. Kamu yang makanya mau ke rumah sakit, iya? Ya tegas, teh kopi gitu. Ya sudah, kalau gitu teh saja. Nah gitu enak, teh gitu enak jadinya enak. Kalau enggak dikasih kopi apa teh ya? Dikasih teh ini mintanya kopi, dikasih kopi ini mintanya teh. Kan saya bingung stres, terus akhirnya sakit, akhirnya malah saya jadi pasiennya Mbak Sidik. Kan repot, harusnya membantu malah jadi pasien. Nah, enggak lucu. Gelas gitu loh. Pakai gelas apa pakai cangkir? Terserah, wong situ yang mau ngasih kan sama saja. Ya enggak. Karena ini kan selera orang macam-macam, ada yang suka pengen pakai cangkir, ada yang suka pakai gelas gitu. Jadi kamu harus jelas, pakai gelas apa cangkir gitu ya tegas, jangan cangkir mau, gelas mau, itu bikin bingung. Saya kan gak enak nanti masuk, ini saya kasih cangkir apa gelas ya? Saya kasih gelas nanti ternyata favoritnya cangkir. Saya kasih cangkir ternyata favoritnya gelas. Kan malah saya bingung stres, terus akhirnya sakit. Emangnya kamu mau jadi gantiin saya, jadi asisten? Udah, pakai gelas. Nah gitu. Oh, jadi enak gitu loh, gelas gitu, jadi enak sekali. Jadi nggak pusing saya. Ini pakai gelas apa cangkir ya? Cangkir apa gelas ya? Saya kan jadi pusing gitu loh. Gelasnya yang polos apa yang berwarna? Iya tadi. Terserah. Warna terserah. Saya ini kan pelayanan prima sesuai dengan permintaan, katanya kamu tadi minta kejelasan. Saya pun juga begitu, saya minta kejelasan supaya saya nggak bingung. Kalau kamu misalnya senangnya gelas yang polos, kan ya saya kasih yang polos. Kalau gelas yang berwarna kan ya saya kasih berwarna gitu loh. Jangan terserah. Nanti saya sangat bingung. Saya kasih polos apa berwarna ya? Saya kasih berwarna nanti mintanya polos. Saya kasih polos nanti mintanya berwarna. Kan saya bingung stres, terus akhirnya sakit. Kan saya jadi pasien lagi. Kamu itu Udah. Yang polos saja biar gampang. Nah gitu enak. Oh cuma polos gitu aja disuruh tegas aja kok sulitnya minta ampun. Wong orang kok mau bikin pusing saja. Jadi gitu enak kan enak. Jadi kita mau pengambilnya tuh enak langsung aja ambil polos bikin teh. Nah, enak kan ya enggak? Nah begitu. Gelasnya ya. Enggak jadi ngasih malah tanya terus. Bikin mangkel aja.
kamu tuh suruh tegas saja. Saya ini kan ngajarin kamu supaya tegas, supaya disiplin gitu loh. Hidup itu harus tegas, harus disiplin. Jangan esok tempe sore dele gitu loh. Tahu nggak? Ya udah. Itu pasiennya masih banyak enggak? Tunggu dulu, saya lihat dulu. Dah nih. Mbah tuh sodron, Mbah. Sodron. Oh, sodron. Ya. Ya wes, tak temonane sik nek ngono. Weh, sodron. Iya, Mbak. Saya sodron, Mbak. Bukan Alex saya. Loh lah iya. Kamu mau berobat? Iya, Mbak. Ya antri saya, wong iki ya antri pirang-pirang. Dadine ya apa jenenge kuwi? Sing lara ki ya sing butuh yang minta disembuhkan itu banyak sekali. Maka kamu harus sabar ya. Saya ini lagi istirahat. Maka kalau enggak ya saya enggak nemuin kamu. Oh, iya. Gitu loh. Kamu sakit apa? Ini loh, Mbak. Dada ini deg-degan terus, Mbak. Oh, deg-degan. Iya. Berdegup kencang, Mbak. Jantung ini serasa mau meledak. Luar biasa, Mbak. Jadi berdegup. Kencang sekali, Mbak. Sekencang malam, Mas. Bukan lari pagi, Mas. Lari malam. Ya wes, nanu tak selakne kene, tak selake kene. Mlebu kene. Nah, dadane iki. Iya, Mbak. Wah, dadamu panas. Panas, Mbak. Wah, panas banget ini. Maaf, Mbak. Apa? Ini ada Mbak. Apa? Oh, yang panas ini bukan dada saya, Mbak. Lah apa iki? Power bank, Mbak. Oh, lah kok ngantongi power bank? Ini saya buat nyetrum, Mbak. HP, Mbak. Buat ngisi HP ngecas ini, Mbak. Oh, ngecas toh kowe. Iya, Mbak. Ya ngecas kok terus apa namanya ini power banknya ditaruh di saku di dada kayak begini. Kan power banknya di atas, Iya. HP-nya di bawah. Biar lancar, Mbak. Oh, setrumnya biar gerojok gitu. Kok terus power banknya neng dhuwur, HP di bawah biar lancar, biar kenceng. Iya kan, Mbak? Kan ke bawah, gravitasi, Mbak. Setrum kok gravitasi. Ya dah, gimana dadanya? Lega, Mbak. Dah, makasih, Mbak. Sembuh, Mbak. Sembuh. Ya wes, neng ngono makasih. Wah, luar biasa, Mbak. Ternyata si Mbak ampuh bener-bener. Luar biasa. Ya wong jenenge iki ra wong apa jenenge kuwi wong penyakitmu kuwi janjane mung gampang, ngono. Kenapa, Mbak? Ya ki mau mergo kowe klambimu sesak ngantongi power bank. Nah, makanya dadamu sesek. Tahu enggak? Oh, gitu. Iya. Kula nuwun. Sodran ta iki? Nggih, Mbak. Kula nuwun, Mbak. Wah, ya. Kene yu keblak. Wah. Apa lara? Mboten. Lah kok kesini? Enggak, saya kesini. Ini mau nganterin ucapan terima kasih. Itu ada pisang, ada singkong. Ini untuk Simbah karena Simbah kemarin dulu sudah nyembuhin penyakit saya. Terima kasih sekali. Mata saya sekarang sudah terang untuk melihat. Oh ya syukur alhamdulillah. Kalau memang yuk keblak sakit matanya sudah baikan, sudah sembuh, saya ikut senang. Iya, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Tron, Ya, Mbak. tolong keju kok no. Goni kae gawakno mlebu. Oh, nggih. Sekedap putih niki. Iya. Duh, boten nih. Isine opo iki? Abot banget aja watu. Watu mbahmu kuwi. Oh, ya terima kasih. Wah, ini memang ngel tenan iki lho, nggo abot banget ya, Mas.
Abot banget ah, Mas. Disugi saya, Mas. Abot tenan iki. Alon-alon ya, Dron, aja ditibake, kuwi enek ndoke. Oh iya, dah Mbak. Ya, dah saya taruh belakang. Ya syukur matur nuwun. Ya sekali lagi terima kasih Mbah. Sudah nyembuhin saya. Oh ya, nggak apa-apa. Ya sudah, saya juga terima kasih. Sebenarnya nggak perlu repot-repot. Karena ini sudah menjadi kewajiban saya, dharma saya mengabdi kepada masyarakat. Saya punya kemampuan ini bukan kemampuan saya sendiri, tetapi ini pemberian dari Tuhan. Saya sebatas sebagai perantara supaya ikut menolong sesama. Ya sudah Mbah, nun sewu karena ini pasien banyak, saya nggak bisa lama-lama, saya mohon pamit. Oh ya, yuk silakan selamat jalan. Saya juga pamit Mbah. Ya Dron, Pak Sopo sehat, Bagas waras ya Dron. Ya. suka membukakan aib sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang. Periksa dirimu, masih adakah kekurangannya? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan.
Bila kau sibuk mencari kelemahan orang, periksa dirimu, masih ada gak kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi kaca di pelupuk mata tiada kelihatan. Oh keterlaluan. Perginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Maukah kau tanggung sadari orang lain, sedangkan pahalamu kau berikan kepadanya? Jangan Anda
Terima kasih kepada Pak Somad, kemudian Pak Bayan Tompel, Mbah Mudin, Mas Parjo, Mas Joni, semua sudah berkenan hadir di rumah saya. Nah, pada kesempatan ini bapak-bapak saya undang memang ada persoalan yang sangat penting. Nah, dari itu Pak Somad, nanti saya akan benar-benar minta perhatian Bapak dan solusi atas masalah yang kita hadapi bersama. Nah, dari itu Pak Somad, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu. Kalau perlu apa yang disampaikan silakan disampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya, telah berkenan meluangkan waktu dan tenaga untuk hadir di sini. Nah, Pak Somad, terima kasih atas kehadirannya. Baik. Saya hadir karena memang mendapat undangan. Karena mendapat undangan itulah saya kemudian hadir. Maka kehadiran saya ini sebenarnya memenuhi undangan. Sebab memang ada undangan itulah saya harus hadir. Kalau saya tidak hadir berarti saya tidak memenuhi undangan. Maka supaya saya bisa memenuhi undangan, saya hadir. Terima kasih. Bisa bikin perut mules. Ya Pak Somad, karena memang Bapak saya tunggu-tunggu, karena memang kita akan berbicara persoalan yang sangat penting. Nah, bagus. Setuju sekali. Kalau ada persoalan penting memang harus kita bicarakan. Tentu yang kita bicarakan menyangkut persoalan yang sangat penting. Sebab kalau persoalan tidak penting tidak perlu kita bicarakan. Maka mari kita bicarakan sebab ini menyangkut persoalan yang sangat penting. Mengingat persoalan pentingnya itulah maka mari segera kita bicarakan. Terima kasih. Ini kalau saya ngajak ngomongan Pak Somad terus, semalam ini otak saya bisa ambiar. Begini. Itu siapa itu? Kok semua malah jadi sodrun? Ya begini saja nih Pak Juragan Bidor. Ini langsung saja ada persoalan apa? Terus terang kita semua ini jadi bertanya-tanya. Sebab saya begitu seriusnya Bapak mengundang kita semua. Bahkan undangannya malah disertai fasilitas macam-macam yang intinya supaya kami benar-benar menyempatkan waktu untuk datang ke sini. Silakan Juragan Bidor. Ada persoalan apa ini? Nah, begini. Mengapa Pak Somad, Pak Bayan Tompel dan Mbah Mudin juga Mas Parjo dan Joni saya undang? Karena ini sesungguhnya bisa dikatakan ada persoalan yang memang sangat penting. Nah, persoalan ini menyangkut fenomena Eyang Sidik Wacono. Nah, mengapa Eyang Sidik Wacono yang membuka praktek perdukunan ternyata mengundang antusias warga masyarakat Bangunjiwo dan sekitarnya. Nah, itu yang sesungguhnya harus kita waspadai, harus kita perhatikan. Nah, tadi dulu tuh. Bukankah itu malah bagus Juragan Betul? Artinya apa? Eyang Sidik Wacono membantu masyarakat sekitar yang kebanyakan memang tidak mampu sehingga mereka bisa berobat, bisa menjaga kesehatan mereka. Bukankah ini juga bagus?
Toh saya dengar-dengar Yang Sidik Wacono juga tidak memasang tarif bahwa kebanyakan malah mayoritas diberi jasa penyembuhan secara cuma-cuma alias gratis. Bukankah itu bagus? Nah, justru disitulah letaknya. Bagus untuk mereka, tidak bagus buat kita. Nah, maka mengapa kita semua harus waspada saya bilang? Sebab ini menyangkut masa depan usaha dan bisnis kita. Nah, itu yang saya maksudnya. Loh, maksudnya? Udah iya. Saya kan sudah lama buka poliklinik. Ya, usaha jasa kesehatan, rumah sakit yang sekarang dikelola oleh Pak Bayan Tompel. Belakangan omsetnya menurun. Saya justru mau minta pertanggungjawaban dari Bayan Tompel. Mengapa kok sampai omsetnya menurun? Itu loh. Pasiennya jumlahnya berkurang sehingga apa? Tentu saja rumah sakit menjadi tekor. Nah, bagaimana Pak Bayan? Nah itu sesungguhnya menurun memang betul sekali. Ini karena banyak pasien yang kemudian lari ke rumahnya Mbah Sidik Wacono. Di samping itu mungkin ini gara-gara ini, si Joni ini. Joni, kamu kalau jaga jangan terlalu galak ya. Karena kamu kalau terlalu galak kepada pasien pada takut. Ini Joni mah kagak bisa galak, bos. Joni mah orangnya halus. Mereka aja yang takut. Iya, takut ame tampang lu. Tampangmu memang tampang kriminal. Iya, aku mah tampang kriminal. Tetapi kan hatiku lembut. Mereka kagak tahu aja, bos. Udahlah. Ini gara-gara memang ini yang Sidik Wacono. Yang memang meribut pasien-pasien kita, bos. Nah, dari itu sangat saya sayangkan pemerintah desa Bangun Jiwo tidak mampu waspada, tidak mengambil tindakan tegas. Maka dari itu saya juga minta kepada Mbah Mudin supaya ikut mengawasi. Assalamualaikum. Ya, karena nama saya singgung, saya memang mau ikut bicara ya. Jadi memang betul sekali. Ini memang menurut saya sudah to the point saja. To the point saja bahwa prakteknya Mbah Sidik Wacono harus ditutup. Karena di samping itu merugikan, itu sebenarnya juga merupakan penyesatan. Karena apa? Membuat orang-orang pada musyrik. Padahal tidak percaya pada Tuhan, tapi lebih percaya kepada dukun. Nah, ini tidak bagus efeknya. Maka perdukunan ini harus ditutup. Maka saya usul kepada Pak Lurah, supaya Pak Lurah selaku yang punya otoritas di desa ini, segera menutup yang menjadi usaha Mbah Sidik Wacono. Itu saja usulan saya. Gitu. Assalamualaikum. Terima kasih, ini yang saya tunggu-tunggu. Nah, sekarang Pak Lurah gimana? Pak Lurah harus mampu ambil tindakan tegas. Nah, baik. Saya sebagai lurah memang perlu bertindak tegas. Sebab bertindak tegas itu menjadi kewajiban seorang lurah. Jadi kita tidak akan menjadi lurah kalau tidak bisa bertindak tegas. Maka tindakan tegas memang sangat diperlukan sekali oleh saya sebagai seorang lurah. Jangan sampai saya sebagai seorang lurah tidak mampu bertindak tegas. Maka saya akan bertindak tegas sebab saya sebagai seorang lurah. Matilah aku. Kok cuma muter-muter saja. Nah, ini yang penting, ini Bayan Tompel yang harus mewakili Pak Lurah. Bayan Tompel yang selaku pembisik Pak Lurah, kamu yang harus bicara. Sudah, kalau Pak Lurah yang disuruh ngomong cuma pusing saja. Ngomong nggak pernah bener, cuma muter-muter. Ini malah cuma bikin pusing. Kamu aja langsung sebagai juru bicaranya yang lebih jelas supaya bisa menyelesaikan persoalan ini. Baiklah, Jos. Begini, Bos. Begini saja, kalau Pak Lurah menggunakan otoritas kelurahan nanti malah justru salah. Karena ini menyangkut hak demokrasi. Maka begini saja, saya akan menggunakan cara yang lain. Kita provokasi masyarakat supaya mendatangi, menyerang, demo ke tempat prakteknya Mbah Sidik, meminta untuk ditutup. Maka saya minta kerjasamanya dengan Mbah Sidik Wacono.
Mbah Mudin. Bagaimana supaya ikut-ikutan menggerakkan masanya supaya bisa memojokkan itu Mbah Sidek Wacono menutup prakteknya perdukunan. Maka dari itu Joni, ya gimana bos? Kamu harus kumpulin orang, kumpulin masa, pokoknya berapapun biayanya nanti akan ditanggung oleh Juragan Bedor. Kamu harus kerahkan masa supaya demo ke tempat yang Sidek Wacono, supaya yang Sidek Wacono menutup tempat prakteknya. Iya bos, kalau gitu siap, saya berangkat sekarang juga bos. Wes ya Lek, aku tak mulih ya Lek. Lho. Kok langsung mulih? Piye to ki? Aku kon ngancani kowe, aku wis seminggu ngancani kowe nang kene, kowe ora lara ta wetengmu? Ya ora. Lah iya kok jek kon ngancani terus. Bareng waras kok manja. Aku kan yo butuh mulih sik Lek, ora nang kene terus ngancani kowe terus ngono lho. Bapak aku le ngobrol durung rampung ya, Bret. Urung rampung ngobrol apa wong nang kene yo meneng ae. Lho kok meneng ae. Saiki usume padha ta kowe coba. Anggere kowe anakmu wis mulih, kowe terus nyilih HP-ne anakmu. Karo aku jagongan wong loro ning ora omongan. Malah kowe mung ketungkul. Dolanan HP. Ya wong loro ketok tenguk-tenguk ning kaya kuburan renek sing omongan. Kabeh do asik dhewe-dhewe. Saiki usume jikir Android. Kok iso jikir Android? Ayo to coba wong endi-endi kaya saiki anggere wong do kumpul-kumpul, mbok wong 10 nek mbiyen wong loro wae gayeng lek ngungkuli pasar. Ane saiki wong selawe kumpul ya nyenyet ke kuburan. Iya bener. Kabeh do asik karo HP-ne dhewe-dhewe. Dadi malah sing jak ngobrol kancane sing ra ketok adoh, sing kanca cedhak malah gak digagas. Betul. Nah kuwi lho. Ayo usume ngono. Ayo kuwi usum sing elek kudune nek pancen awake dhewe iki menungso ngobrol ya karo menungso, nek pancen awake iki wong ya ngobrol karo wong.
Lho kuwi yang ngobrol karo menungso. Ora ngobrol karo menungso, ngobrol karo mesin ngono lho. Ha kuwi sebabe apa? Saiki awake dhewe mergo wis dikuasai gadget. Dadi korban gadget. Nah kuwi gadget iki sing nggo nginang lho Mas. Injet. Injet iki nek tangan ngemek-mek awake injet. Kuwi pijat. Pijet kuwi kewan sing cilike lho. Nang nggon banyu lho. Angel kuwi aduh. Ora rambut mata. Kuwi ora rambut kok blobok. Beda adoh kuwi. Adoh biyung. Kuwi lho Lek, dadi awake dhewe memang kemajuan teknologi kita harus waspadai supaya kita tidak menjadi korban. Ngono. Oh ngono. Ning iki membantu lho, Bret. Membantu piye? Ajuku saat pandemi iki nek awake dhewe ora nek teknologi awake dhewe ra iso online ayo. Nah, makanya nek wong Jawa kuwi empan papan ngono lho Lek. Kapan kita gunakan nek nggo online? Tapi kalau awake dhewe nek jagongan ning omah wong loro ya aja online. Wong jagongan ka wong loro kok online. Akhirnya ora sida ngomong, ya ora? Nah, itu loh. Nah, oh iya ya. Mula itu berkaitan dengan kesadaran kita sebagai manusia. Ngono. Oh iya, kesadaran kita nek awake dhewe sadar sebagai manusia, akhirnya sadar sebagai masyarakat. Nek sadar sebagai masyarakat, sadar sebagai bangsa. Sebab nek ora awake dhewe diombang-ambingke, pikiran diorak-arik. Apalagi sekarang kalau kamu itu kemudian asyik di sosmed, kalau tidak mampu menyaring dan mampu menjaring informasi, kamu juga justru akan semakin dalam terjebak kebingungan. Ngono Lek. Oh iya ya. Mula kuwi. Wah, saiki iki awake dhewe kacau Lek. Kacone piye? Umpamane saiki aku pagek gegeran ngendi-endi geger. Musim pandemi kaya ngene ya ta. Iku kudune awake dhewe iki ditata sing apik ning malah sing nata malah do kisruh dhewe-dhewe rebutan kepentingan dhewe-dhewe. Oh ngono. Contone sing belakangan iki aku prihatin iki dengan adanya kenekatan salah satu pihak yang ingin menggolkan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Nah ini secara logika sebenarnya sudah nggak benar. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah anjuran moral bagi negara di dalam mengambil kebijakan. Jadi dasar negara tuh yang wajib menjalankan itu negara, bukan rakyat, dudu siapapun. Judulnya we dasar negara, bukan dasar rakyat. Ora kok rakyate sing dioyak-oyak supaya Pancasila mung mergo negarane utawa penyelenggara negarane supaya ora konangan le praktek liberalis. Nah ini Lek harus diluruskan. Sebab apa? Pancasila harus kita kembalikan kepada posisinya yang tertera di preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Disitulah ditegaskan sebagai dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka yang harus menjalankan Pancasila itu negara atau pemerintah. Upama arep dibina sing wajib dibina ya pemerintah kuwi dudu rakyate. Kok rakyate dibina Pancasila? Oh, rakyate itu enggak penting. Mulai ibaratnya secara ekstrim kalau saya mau bilang 100 atau 200 juta rakyat Indonesia tidak hafal Pancasila tidak berbahaya. Tetapi seorang pemimpin tidak mengerti Pancasila maka hancurlah bangsa dan negara. Betul. Itu harus disadari Lek. Ciune entek mau Mas. Kuwi mula kuwi Le, iki harus dikoreksi bener. Ini harus hati-hati kalau enggak Indonesia memang bubar tenan Lek. Maka dari itu kita harus hati-hati.
tentang Pancasila ini kita kembalikan yang namanya sumber dari segala sumber hukum, hukum tertinggi, acuan tertinggi, dhuwure wis ora enek-enek. Lah kok mau digaweke undang-undang sing akhirnya mengatur Pancasila. Lah kok hukum sing tertinggi kok diatur, aturan kok diatur iki piye coba logikamu nang ngendi lek? Ngono lho. Iki logika cara bodon wae. Sumber dari segala sumber hukum kok diatur nganggo hukum. Ae repot iki. Itu lho. Aneh-aneh lho, ngono lho. Ketoke wong pinter-pinter kompresor nih pikirane cah SD we ora. Logikane kebalik-balik. Ngono lho sinau sing tenan lho hukum ketatanegaraan. Mbok aja goblok-goblok ngono lho. Gitu lho. Namanya sumber dari segala sumber hukum kok mau dibikinin hukum lagi untuk mengatur pelaksana. Ini repot ini. Janjane wong pinter-pinter itu pinter-pinter gimana atau itu? Pinter keblinger ya begitulah lek. Ini negara kita banyak dikuasai oleh orang-orang pinter keblinger. Akhirnya minteri. Ya wis, piye meneh pertawa dhewe wong cilik ya ora iso ngopo. Lah kuwi wong cilik. Apa? Apa? Piye? Oh piye to? Kok tenan iki? Ngapa? Ah goleki nang ndi kowe? Aku nang kene wis seminggu kok. Mulane. Seminggu aku nang kene. Mendem terus. Kala-kala. Kala-kala. Nah, ngapa tak Dron? Gini. Ini Joni menggerakkan massa. Ah terus mau nyerang tempatnya Mbah Sidik, mau menutup paksa tempatnya Mbah Sidik untuk praktek pengobatan, padahal ini kan kasihan Mbah Sidik. Wah lara bener lah, alasannya ngopo? Alasannya katanya itu penyesatan gitu. Oh ora jelas iki. Lah wong semua punya hak selama tidak melanggar hukum, tidak melanggar apa namanya aturan kan nggak masalah, ini demokrasi. Itu namanya budaya, budaya punya hak hidup kok mau didiskreditkan, mau dipojokkan. Nggak bisa. Lek, piye Bret? Ora wis nampa jasane Mbah Sidik. Oh iya, ae Mbah Sidik arep dirusui mosok kowe meneng wae ora. Aku ora bakal meneng wae. Nek enek sing ngurusi Mbah Sidik karya yang ada di depan. Wis ngene, ayo tangga teparo sanak-sanak sing kabeh ditulungi Mbah Sidik diklumpukke. Jone diadang. Yuk, mangkat saiki yuk. Yo. Meskipun kau telah resmi milikku, karena dia bekas pacarmu. Kau kira hatiku tak cemburu di saat dia bersamamu. Ku takut terulang masa lalu, karena dia
Hai guys, apa kabar semuanya? Ayo dong itu yang tawuran, berhenti. Coba sini. Itu siapa tuh yang mimpin tawuran tuh siapa tuh? Ayo sini, ngapain kalian pada tawuran ya sini. Oh. Johnny. Orang kok sukanya pada tawuran mulu ya? Emang gak ada urusan yang lebih penting? Oh, senengannya kok cuma ngadu domba sama rakyat. Ya sini. Pak Karyo sini. Ya Mbak, saya ke sini. Nah gitu. Itu sama Joni. Joni apa kampret? Ya kampret sama Joni. Joni Pret. Apa Mbak? Apa kok kalian pada tawuran ini ngapain? Masalah ini orangnya Joni mau nyerang tempatnya Mbah Sidik. Ya kita nggak terima jerale. Betul sekali. Wes. Kalau memang wis ngene wae ya. Gimana John? Masih mau nerusin? Ayo. Iya pokoknya itu harus ditutup. Nek ora ditutup ngopo? Sekarang gini nggak usah ngelibatin masyarakat. Ayo. Perang tanding Karyo melawan Joni. Carok minta di mana? Iya, emangnya gue takut. Aku juga gak takut. Ayo, kita cari tempat yang luas. Iya, kalau gitu yuk. Mau kemana lo? Ayo nanti. Ini udah dibilangin. Kok malah tantangan sendiri loh. Pak Karyo, ini ada apa? Kan ada persoalan katanya kita ini asasnya musyawarah mufakat. Katanya disuruh ngikuti nilai-nilai Pancasila. Kok dikit-dikit lapor, dikit-dikit demo, dikit-dikit lapor polisi. Ini ada apa sih? Kan kita ada asas musyawarah. Kalau memang kita ini semuanya pengen bener, semua hal dibicarakan. Tetapi memang orang musyawarah itu butuh kejernihan pikiran Pak Karyo. Butuh objektivitas. Ya, butuh ketulusan, tidak ada pamrih. Tetapi kalau orang sudah ada pamrih nggak bakalan bicara ketemu Pak Karyo. Nah ini masalahnya itu. Saya kan cuma meladeni aja itu si Joni. Ada apa sih John? Ini kan gini Mbak Syamar nih. Tuh si Mbak Sidik kan praktek buka apa tuh dukun ya. Nah itu kan penyesatan. Itu kan orang jadi kakak percaya sama Tuhan. Sebab apa? Percayanya sama Mbak Sidik. Ini udah nggak bener. Ini menyesatkan. Ini harus ditutup itu praktiknya. Udah nggak bener ini. Ini nanti bikin orang kacau semuanya. Udah sekarang begini. Kita butuh klarifikasi keterangan. Coba Mbak Sidik disuruh ke sini. Pak Karyo, panggil Mbak Sidik. Oh ya. Mbah sini Mbah, kasih keterangan tuh Joni biar nggak keliru terima. Nggak keliru tampa, nah, supaya nggak salah tampa. Oh ya. Gimana? Saya ini kok malah bingung sendiri. Ya saya juga bingung. Tadi mau keluar dari sini, padahal masuknya sana. Maju sidik Mbah. Nah, itu. Maju sidik. Maju lho Mbah. Masa omong ketutupan delo wedo protes. Mundur Mbak. Mangsaku kok. Ngapa ta ya? Ora mungkin nyenggol. Mangsaku bocah-bocah ki kok aku ki wis tuwa. Aja padake kaya kowe. Aku ki wis tuwa nang barang kaya ngene iki ora. Saya ini sudah tua, tidak akan tertarik kayak begitu, gitu loh. Apaan? Dikiranya Mbah ini sudah jauh dengan persoalan-persoalan kayak gitu. Kalau cuma kayak begini aja. Mangsaku kaya tuwekan salah edo dipancing aku mau ora mikir dipancing.
Ayo kaya ngene iki ra. Tali wae tangane. Simbah ini nekat saja loh. Ya salah Ini ada apa ini? Apa-apa ada? Nganyel kok. Ini loh Mbah, ini tudingan gini ya. Saya buka praktek ini karena saya pertama prihatin bahwa rakyat kita ini sebenarnya menanggung banyak sekali beban. Termasuk hal-hal dasar yang negara tidak mampu mencukupi. Hal dasar itu apa? Kebutuhan dasar rakyat itu salah satunya atau yang mendasar itu satu, itu masalah pendidikan, yang kedua kesehatan. Pendidikan masyarakat juga sudah harus menanggung beban biaya mahal. Walaupun konon katanya ada pendidikan gratis, tapi rangkaian-rangkaian yang lain tidak gratis dan juga tetap mahal. Kemudian biaya kesehatan ya mahal. Walaupun ada BPJS dan lain-lain, tetapi rangkaian di luar itu ya tetap mahal. Apalagi kalau kemudian orang harus menanggung biaya pengobatan sendiri, untuk beli obat-obatan sendiri juga mahal. Jadi biaya kesehatan di negeri ini mahal sekali, padahal itu sebenarnya merupakan tanggung jawab negara melindungi kesehatan masyarakat. Negara mestinya itu bagian dari tugas kewajibannya, bukan kemudian masyarakat disuruh membiayai kesehatannya sendiri. Walaupun pakai BPJS kan tetap pakai iuran toh. Nah, itu artinya apa? Artinya masyarakat juga tetap harus membayar. Lah itulah. Maka rasa keprihatinan saya, kemudian saya mengembangkan resep-resep kuno, cara-cara kuno, cara-cara leluhur di dalam penyembuhan. Ini semua adalah budaya kita. Dan apa intinya? Intinya kita memanfaatkan sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia, Nusantara itu dilimpahi sumber daya alam, aneka tanaman herbal yang bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kesehatan kita. Nah, itu kita dicuci otak supaya lupa dengan potensi kita. Karena apa? Karena ini oleh kepentingan-kepentingan bisnis orang yang kepingin menjual kesehatan masyarakat itu tadi. Ya Ra? Nah, betul sekali Mbak, saya setuju. Nah, saya juga baru tahu ini visi misinya ternyata luhur. Iya, jadi yang saya pakai ini adalah budaya. Budaya ini pengakuan atau wujud rasa syukur kita kepada Tuhan. Maka para pasien yang datang ke sini selalu saya bilangin bahwa mari kita bersyukur, kita punya potensi anugerah Tuhan yang luar biasa, kita manfaatkan. Nah, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Tuhan ya kita manfaatkan. Tetapi kalau anugerah Tuhan itu kita sia-siakan, justru kita salah, kita justru tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Nah, di situ terus kita ini musyriknya di mana? Kita ini kemudian kelirunya, sesatnya di mana? Wong kita ini memuliakan Tuhan, justru kita ini mengagungkan kekuasaan Tuhan dan berterima kasih atas segala limpahan Tuhan. Itulah budaya kita Nusantara, itu poin intinya di situ. Kok masih kelirunya di mana? Itu loh. Jangan sampai kita ini terjebak pada pemikiran-pemikiran yang justru itu akan mengelabui pembodohan dan mendiskreditkan terhadap budaya kita sendiri. Betul Mbah. Nah, ini contohnya ya ini belakangan ini Mbah. Para ahli epidemiologi sudah dan para dokter. Ini saya juga mendengarkan di berbagai media. Para ahli epidemiologi menyatakan bahwa alat rapid test yang antibody itu sebenarnya itu sudah tidak efektif, tidak perlu dipakai karena hanya akan menghambur-hamburkan biaya. Kalau negara beli, negara menghambur-hamburkan biaya. Kalau masyarakat yang harus melakukan rapid test, masyarakat juga harus menghambur-hamburkan biaya.
Coba Mbah, orang rapid test sekarang paling tidak 400.000, 300.000 untuk bepergian. Padahal itu nanti contoh aja Mbah kasus yang banyak terjadi. Orang sudah pegang surat keterangan rapid test, tapi kalau ke bandara ketika suhu diukur lebih dari batas yang dinyatakan normal sehat, akhirnya surat rapid test itu juga nggak berlaku, orang disuruh pulang. Artinya apa? Ini akal-akalan. Jelas sekali alat rapid test itu sudah tidak efektif dan sudah dinyatakan oleh para ahli epidemiologi maupun para dokter, tapi kok nekat? Yaitu tadi karena di belakang itu ada cukong yang bisnis memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan, memanfaatkan COVID-19 untuk kepentingan-kepentingan mereka pribadi, yang ini adalah memeras uang rakyat. Disitulah lho Pak. Betul. Ini yang harus kita kritisi, gitu loh. Kalau enggak nanti sudah rakyat sengsara aja diperes ngiwonengen. Nah itu, ya enggak, coba ada itu naik kapal laut, tiketnya cuma 300.000, tapi uji rapid testnya 400. Lah kok malah mahal syaratnya daripada tiketnya. Dan itu akan terus berapa ribu orang, berapa puluh ribu yang akan menjadi korban. Untung bagi mereka yang jualan rapid test, yang berbisnis rapid test, tapi rakyat ini loh yang sengsara. Nah ini negara kok diem saja atau bahkan ikut-ikutan memanfaatkan kondisi ini. Ini kan amburadul Mbah. Mereka makanya negara itu yang perlu dididik Pancasila supaya otaknya otak Pancasila, bukan otak liberal, bukan otak kapital yang taunya cuma dagang. Rakyatnya diajak berbisnis. Kalau begitu jangan dikatakan ini republik. Itu kembali, publik itu masyarakat atau rakyat, segala sesuatunya kembali ke rakyat. Kalau negara berbisnis dengan rakyat, ini bisnis saja. Bukan negara Republik Indonesia, tapi negara rebisnis Indonesia. Gitu loh. Oh ya itu kurang lebih seperti itu Pret. Ini keprihatinan kita bersama supaya kita ikut sadar ya. Maka disitulah saya, Joni, udah tahu? Iya, Mbak, mohon maaf, aku tahu. Karena saya juga dapat informasi keliru, Mbak. Jadi mohon maaf. Nah, Mbak Syahmarni udah tahu? Iya, Mbak. Saya jadi tahu sekarang. Jadi sudah semuanya jelas kan? Makanya segala sesuatu kalau dibicarakan, dimusyawarahkan selesai. Tidak a priori. Kalau semua orang segala sesuatunya berpikir a priori, akhirnya masalah. Gitu loh. Nah, udah tahu semuanya. Nah, itu. Jadi maksud saya, Ayo. Mbak. Iki masalah ono watu. Garan pancing. Dalane miring aku daripada glontor aku mundur. Garan pancing walesan. Jadi begitu ya, John. Mengapa? Ya itu tadi. Karena saya prihatin mengapa? Karena rakyat saya sekarang ini ibaratnya tuh rakyat dalam kondisi sekarat. Maka rakyat sekarat saya dukun menggeliat. Jur ke